مرحبا أهلا النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala mu'allif rahimahullah wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم. وقد ذكر أهل التاريخ أن آدم عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريته min auladihi wa auladi auladihi 400,000 nasabah. Wallahu a'lam. Lanjutan dari pembahasan tentang Nabi Adam alaihi salam, Ibnu Katsir rahimahullah selesai menjelaskan tentang masalah Qabil dan Habil, beliau menutup dengan ayat ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, takutlah atau bertakwalah, rabbakum, kepada pencipta kalian, Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Kalian di sini adalah manusia. Jadi di dalam terminologi bahasa Al-Qur'an, manusia disebut dengan bermacam-macam redaksi kata. Ada yang Allah sebut manusia dengan kata al-insan. Artinya apa? Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada juga di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan manusia dengan kata bashar. Bashar. Artinya manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya Tahdzibul Asma'i wal Lughat menyatakan di antara julukan Nabi Adam adalah Abul Bashar. Abul Bashar. Bashar artinya manusia. Arti manusia yang lainnya juga atau redaksi kata yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dengan makna manusia ada An-Nas. An-Nas, Qul a'udhu birabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ada juga manusia, redaksi katanya adalah Al-Wara, manusia juga artinya. Nah, 3 makna yang disebutkan di dalam Al-Quran yang sering digunakan adalah Al-Insan, An-Nas, dan Bashar. Ini disebutkan dalam Al-Quran dengan satu arti, yaitu manusia. Di dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qamus disusun oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi rahimahullah, beliau menjelaskan makna daripada definisi kata manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama, An-Nas. An-Nas artinya manusia adalah makhluk yang membutuhkan satu manusia dengan manusia lainnya. Namanya manusia dari aspek sosiologis. Jadi manusia ini gak bisa hidup sendiri. Ini redaksi kata yang digunakan An-Nas, bersifat sosial. Jadi kalau An-Nas arti manusia, namun memiliki arti manusia adalah makhluk sosial. Namanya An-Nas. Bahkan ada hukum di dalam syariat kita membutuhkan manusia lain.
Kenapa hukum ini ada? Agar kita sebagai manusia tahu bahwa kita ini gak bisa sendiri. Jadi jangan sombong, jangan anania. Apa tuh anania? Egoisme. Merasa hebat dengan dirinya sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Jangan seperti itu. Karena hukum kita, hukum agama kita ada yang membutuhkan manusia lain, khususnya sesama muslim. Contoh, sholat jenazah. Kalau dia sendiri, siapa yang sholatkan? Siapa yang sholatkan? Memandikan jenazah, butuh juga orang yang mandikan. Mengkafani jenazah, butuh orang mengkafani. Nah, ini an-nas dari perspektif sosial. An-nas. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri, dia butuh kepada manusia lainnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman di prolog surat An-Nisa, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, sesungguhnya atau hendaklah kalian takut kepada pencipta kalian, Allah Subhanahu wa taala. Ini makna an-nas. Kemudian arti manusia lainnya adalah al-insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Kalau al-insan, manusia bersifat ilmiah, bersifat intelektual. Jadi fitrah manusia itu harus berilmu, sehingga membedakan dia dengan hewan. Hewan tidak punya ilmu. Manusia harus berilmu. Jadi al-insan dari perspektif intelektual. Itu al-insan. Kemudian al-bashar. Al-bashar. Ini dari perspektif biologis. Bashar adalah manusia yang punya kebutuhan biologis. Itu manusiawi. Karena kalau tidak ada dorongan biologis, maka tidak akan tersebar manusia, tidak akan berkembang biak, tidak akan eksis daripada makhluk yang bernama manusia. Namun diatur. Makanya Islam ini Allah jadikan wasata. Wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kami jadikan kalian umat Islam wasata, tengah-tengah. Baina tafrid, baina ifrat wa tafrid. Ada ajaran yang lainnya dari agama yang lain dilarang menikah. Dilarang menikah, dilarang berhubungan biologis. Ini membunuh fitrah manusia. Akhirnya dia tidak menikah tapi berzina. Ada yang satunya melampiaskan hasrat biologis tanpa ada aturan. Dua-duanya salah. Yang satu larang orang untuk menumpahkan hasrat biologis yang halal. Yang satunya membebaskan sehingga dia lampiaskan. Dua-duanya. Islam di tengah-tengah. Islam tidak melarang, tapi mengatur. Ada namanya pernikahan. Ada cara-caranya yang halal. Ada cara-caranya yang halal. Tidak boleh seperti memasukkan kemaluan di dubur. Itu dosa besar. Di dubur istri. Ini yang lain melampaui batas. Islam mengatur di tengah-tengah. Tidak melarang tapi mengatur. Ini namanya bashar, bahwa manusia itu memiliki kebutuhan biologis. Dan ini sifatnya hewan. Jadi mustarak. Ada beberapa sifat manusia yang ikut serta di dalam sifatnya hewan. Berhubungan biologis, sifatnya hewan. Makan, minum,
tidur. Ini sifat hewan. Allah Ta'ala sebutkan khalaqakum min nafsin wahidah. Dia ciptakan kalian dari satu jiwa. Yang dimaksud satu jiwa di ayat ini adalah Nabi Adam. Kita ini berasal, seluruhnya manusia berasal dari satu manusia yang bernama Adam alaihissalam atau Nabi Allah Adam alaihissalam. Bukan berasal dari monyet. Kalau yang percaya teori ini, Homo sapiens, dia punya nama saja menakutkan. Meganthropus erectus, Homo sapiens. Ini bertentangan dengan teori Al-Quran. Teori Al-Quran sudah pasti benar karena firman dari Sang Maha Pencipta. Kalau teori evolusi belum tentu benar. Kalau teori evolusi yang mengatakan manusia berasal dari jenis manusia purba yang bentuk fisiknya seperti monyet, maka teori ini bertentangan dengan teori di dalam Al-Quran yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia min nafsi wahidah. Allah nyatakan kalian semua manusia itu berasal dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi gak boleh dipercaya teori itu. Ada yang mau? Dia punya kakek buyut monyet. Saya rasa gak ada yang mau. Bahkan yang membuat teori itu pun tidak mau. Ini bertentangan, kontradiksi dengan akal sehat. Nafsin wahidah, satu jiwa. Kita flashback ke belakang. Habil membunuh Qabil. Habil membunuh Qabil, padahal saudara kandung, satu bapak, satu ibu. Kok bisa tega membunuh saudaranya hanya karena mengikuti kebutuhan bashar, biologis? Kenapa? Istrinya cantik, calon istrinya cantik. Saya mau kuasai itu. Dengan cara apapun, ketika insting animals, insting hewani yang memang ada di dalam tubuh manusia mendominasi, maka akal sehat dan kesucian hati akan hilang. Maka muncullah sifat bukan sifat manusia, tapi sifat hewan. Akhirnya dia tega membunuh saudaranya. Kenapa? Ya karena sifat hewan telah menguasai dirinya. Tadi saya katakan korelasi dengan kata bashar. Kita ini bukan hanya bashar, bukan hanya manusia dari perspektif biologis, tapi kita juga al-insan. Ada akal, ada kecerdasan, dan juga kita ada an-nas, butuh kepada kebaikan orang, dan orang juga butuh kepada kebaikan kita. Tapi yang dilakukan oleh Habil, dua sifat al-insan dan an-nas telah dia hapus. Dia ikuti sifat bashar, hanya mengikuti insting hewani di dalam dirinya. Dan kita semua manusia punya potensi itu. Semua kita manusia punya potensi sifat hewani. Dan memang ada. Maka disuruh kita jihad. Jihad melawan apa? Nafsu. Di dalam nafsu itu ada 3 sifat. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah.